Manga One Piece chapter 1103 diberi judul Maafkan Aku Ayah, yang dimana chapter kali ini diawali dengan memperlihatkan Bonnie yang telah sadar pasca menyentuh balon ingatan dari ayahnya. Dan setelah mengetahui semuanya, Bonnie memeluk Vegapunk sambil menangis seraya mengatakan permintaan maafnya atas kelakuan yang sebelumnya. Vegapunk yang melihat Bonnie telah jinak di depannya, memberikan sebuah hadiah titipan dari Kuma yang berupa kalung nan indah yang terbuat dari batu safir, yang menurut Bonnie bentuknya seperti sebuah matahari. Dan akhirnya Bonnie juga mengetahui melalui penuturan dari sang ilmuwan tersebut bahwa Luffy adalah anak dari teman ayahnya semasa menjadi pasukan revolusi. Lalu Vegapunk melanjutkan ucapannya, yang mana ia hanyalah seorang ilmuwan yang dibayar mengikuti perintah dari pemerintah dunia. Dengan kata lain, yang membuat Kuma menjadi seperti sekarang bukanlah Vegapunk, melainkan Gorosei Satoon selaku tersangka utamanya. Maka dari itu, yang sebelumnya kemarahan Bonnie tertuju kepada Vegapunk, sekarang sudah beralih kepada orang yang tepat, yaitu Gorosei Satoon sebagai dalang dari semuanya. Lalu scene berpindah ke masa sekarang, yang mana Sanji, Franky, dan yang lainnya belum bisa bergerak akibat dari kekuatan buah iblis Gorosei Satoon. Dan tampaknya Franky tidak bisa meluncurkan rudal yang berada di pundaknya, yang artinya semua pergerakannya dari ujung kaki sampai ujung rambut semuanya dikunci oleh Gorosei Satoon. Sedangkan di samping mereka, Luffy masih tetap tak berdaya akibat efek dari penggunaan Gear 5, dan ia sendiri meminta tolong kepada yang lainnya agar dibawakan makanan. Sedangkan Kizaru masih berbaring di tanah sambil memikirkan Sentomaru dan Bonnie yang berhasil ditangkap. Ya, kita semua tahu Kizaru melakukan ini semua karena terpaksa mengikuti perintah dari atasannya. Jadi begitulah nasib dari seorang budak korporat seperti Kizaru yang saat ini dilanda kegalauan. Bonnie yang telah dirasuki dendam kesumat mencoba untuk menghajar Gorosei Satoon dengan menggunakan jurus distorsi masa depan. Namun sebelum pukulan nikahnya menghantam sang Gorosei, Bonnie sudah terlebih dahulu kehilangan tenaganya, yang tiba-tiba membuatnya lemah tak berdaya. Mungkinkah ini disebabkan oleh pengaruh dari buah iblis Gorosei Satoon? Kemungkinan besarnya seperti itu, di mana Gorosei Satoon mampu menyerap energi dari seseorang yang dia sentuh, sehingga membuat Bonnie merasa tak memiliki tenaga. Ya, 11-12 lah dengan kemampuan buah iblis Yami-Yami milik Kurohige. Hanya saja perbedaannya adalah buah iblis Kurohige dapat menonaktifkan kemampuan buah iblis seseorang yang dia sentuh. Jadi selama ia menyentuh pengguna kekuatan buah iblis tersebut, maka si korban tidak bisa mengaktifkan kemampuan buah iblisnya. Sedangkan kemampuan buah iblis Gorosei Satoon dapat menyerap energi. Jadi walaupun ia menyentuh pengguna buah iblis, maka seseorang yang disentuh tersebut tetap mampu menggunakan kekuatan buah iblisnya, seperti halnya Bonnie. Namun ketika Bonnie menggunakan kekuatan buah iblisnya, maka Gorosei Satoon mengantisipasinya dengan menghisap energi milik Bonnie, agar ia tidak terkena dampak dari serangan tersebut. Namun bukan hanya itu semata, Bonnie pun tak mampu mengubah usia dari Gorosei Satoon. Kalau menurut saya, mengapa Bonnie tidak mampu melakukan hal itu? Dikarenakan perbedaan haki yang sangat jauh di antara keduanya. Kasusnya mirip dengan Law ketika menghadapi Kaido dan Big Mom, di mana Law tidak mampu memindahkan salah satunya, disebabkan haki para Yonko yang sangat kuat. Dan di saat Gorosei Satoon sibuk dengan Bonnie, secara misterius makanan yang tadinya tidak ada di samping Luffy, tiba-tiba menjadi ada. Lalu timbul sebuah pertanyaan, siapa orang yang membawakan makanan kepada Luffy? Apakah Karibu? Saya rasa tidak, karena ia adalah tipe orang yang penakut, yaitu orang yang tidak ingin berada di tengah-tengah pertempuran. Contohnya pada saat peperangan yang terjadi di Onigashima. Atau mungkin makanan itu ada berkat kekuatan imajinasi Luffy. Kalau menurut saya tidak, karena Luffy tidak lagi berada dalam mode Gear 5. Lantas siapa yang membawakan makanan itu kepada Luffy? Jawabannya mungkin itu perbuatan Kizaru. Sebab siapa lagi tersangka utamanya kalau bukan dia? Dimana dengan secepat kilat ia memberikan makanan tersebut kepada Luffy. Jika dugaanku ini benar, maka Kizaru diam-diam ingin Luffy bangkit dan menyelamatkan Bonnie dari genggaman Gorosei Satoon. Dengan kata lain, Kizaru tidak ingin pengkhianatannya diketahui oleh siapapun, alias ia ingin masih hidup dan terus menjabat sebagai Admiral Angkatan Laut. Sebenarnya Kizaru bisa saja mengkhianati pemerintah dunia secara terang-terangan, tapi ia tidak ingin melakukan hal itu, sebab ia masih sayang dengan nyawanya dan jabatannya. Benar-benar budak korporat sejati. Dan menurut pernyataan dari Gorosei Satoon, kemampuan buah iblis Bonnie merupakan hasil penelitiannya, yang mana ia melakukan eksperimen kepada bayi
dengan menanamkan kekuatan buah iblis melalui metode infusi, dengan membuat buah iblis tersebut dalam bentuk cair, lalu dimasukkan ke dalam tubuh bayi melalui pembuluh darah, tanpa memberi mereka makan buah iblis secara normal. Dan tak lama setelah itu dari arah langit, Kuma mendarat di pesisir barat daya. Lalu tanpa basa-basi Kuma menuju ke pusat kota dengan kecepatan penuh, tanpa memperdulikan serangan-serangan yang ditujukan kepadanya. Karena di benaknya hanyalah untuk menyelamatkan anaknya dari kematian. Dan di saat Bonnie diambang kematian, Kuma datang tepat waktu dengan gagah berani memblokir serangan Gorosei Saturn yang tertuju pada anaknya tersebut. Bonnie yang melihat aksi heroik dari ayahnya hanya bisa memanggilnya sambil mengeluarkan air mata atas kedatangan ayahnya yang selama ini ia cari-cari. Hanya saja yang aneh ialah Kuma yang sebelumnya bertarung dengan Akainu diperlihatkan kembali dalam keadaan utuh, baik itu kepalanya maupun kakinya. Saya rasa ini adalah kesalahan Oda, dan jika ada kesalahan biasanya Oda akan merevisinya. Dan tanpa cara menojutsu, Kuma mengambil ancang-ancang untuk memukul Gorosei Saturn. Namun sayang, Boge mentahnya belum diperlihatkan Oda pada chapter ini. Akan tetapi yang menarik perhatianku adalah keinginan Kuma untuk menolong Bonnie, plus ekspresinya ketika ingin memukul Gorosei Saturn, yang menandakan bahwa kesadarannya telah kembali. Hal ini diperkuat dengan ekspresi kaget dari Vegapunk yang seolah-olah tidak percaya dengan apa yang terjadi. Padahal 2 tahun yang lalu ia telah menghilangkan seluruh ingatan Kuma. Saya rasa hal ini terjadi dikarenakan ulah Bonnie pada saat menyentuh balon ingatan Kuma. Jadi setelah balon ingatan tersebut itu disentuh, maka ingatannya kembali kepada sang empunya. Hal itu berbanding terbalik dengan balon rasa sakit yang jika disentuh, maka rasa sakit akan diterima oleh orang yang menyentuhnya, seperti yang pernah dialami oleh Zoro. Jadi saya pikir atas sebab itulah ingatan Kuma kembali seperti semula. Demikianlah review One Piece chapter terbaru pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.